Kemarin, kemarin juga kita sudah bicara tentang organisasi. Teknologi juga sudah sedikit disinggung. Sekarang kita bicara tentang sumber daya. Karena tiga kaki, relax tool-nya model yang kemarin sempat kita bahas, ada kesiapan organisasi, lalu ada kesiapan teknologi, dan terakhir sumber daya. Kali ini kita masuk ke sumber daya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak sumber daya itu apa yang dimaksud? Kebutuhan sumber daya dalam model kursi dengan tiga kaki. Masih ada yang ingat nggak? Apa itu sumber daya? Yang dimaksud sumber daya di sini apa? Kesiapan kita kan organisasi, lalu kemudian kita sudah bicara banyak tentang teknologi, ada format, ada software, dan segala macam, lalu sumber daya. Nah, sumber daya ini apa nih yang akan kita bahas? Kira-kira ada yang punya ide nggak? Nggak ada. 41 mahasiswa, nggak ada yang punya ide sama sekali. Yang dimaksudkan dengan resources dalam preservasi digital itu apa? Pada prinsipnya, kebutuhan sumber daya itu adalah semua. Semua yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan preservasi digital, baik itu teknik, organisasi, maupun ekonomis, ya. Tapi biasanya orang akan lebih bicara sumber daya itu ekonomis, finance, keuangan, gitu. Tapi sebenarnya sumber daya itu juga meliputi hal-hal teknis maupun eh, pengorganisasian. Jadi kalau bilang sumber daya di sini, maka kita bicara semua prosedur, ya, yang dibutuhkan untuk pengelolaan operasi repositori digital kita. Jadi di dalamnya adalah infrastruktur organisasi yang mengatur repositori tersebut. Intinya kalau ini sumber daya, berarti organisasi itu punya nggak unit yang memang bertanggung jawab untuk melaksanakan preservasi digital. Oke, teknisnya seperti apa? Itu si unit tadi tanggung jawabnya ke siapa? Unit itu dikepalai oleh siapa? Nah, itu adalah bagian dari sumber daya berhubungan dengan hal teknis maupun organisasi. Hubungan lebih teknisnya lagi lebih banyak lagi nanti. Ada apa? Hal-hal teknis berhubungan dengan sumber daya, ya pelatihan, ya rekrutmen staf baru. Itu adalah bagian dari kebutuhan sumber daya. Dan biasanya akan kalau ngomongin sumber daya, orang akan nyambung langsung idenya itu kalau kita ngomongin tentang finance, nilai ekonomis, ya kan? Jadi bagaimana untungnya apa kalau kita bikin preservasi digital, ya kan? Benar nggak ada nilai tambah kita punya repositori digital? Preservasi digitalnya punya nilai tambah nggak? Kalau kita tidak melihat adanya nilai tambah dari potensial aset digital yang kita miliki, nilai potensialnya, maka pasti akan sangat sulit. Karena itu akan berhubungan erat dengan pertimbangan ekonomis di organisasi. Situ biasanya ngobrolnya udah, ini kira-kira balik modalnya gimana? Ya, model bisnis dan ekonominya seperti apa? Ada nggak biaya yang
dihasilkan dari kegiatan ini. Kalau bikin barang, kan ada untungnya. Nah, sekarang preservasi digital ada untungnya nggak? Oke, kalau bicara konsep, maka ini adalah beberapa contoh, tapi tidak hanya ini, ya, bisa banyak. Dari organisasi tadi, siapa penanggung jawab, ya, unit yang melaksanakan preservasi digital? Pemilihannya itu sendiri seperti apa? Apakah semua aset digital akan disimpan? Ini bagian dari isu organisasi. Bagian dari isu organisasi yang lain adalah nyambung juga ke hal teknis, bagaimana aksesnya, bagaimana keamanan digital. Kalau ini berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, maka compliance-nya seperti apa? Kesesuaiannya dengan aspek hukum seperti apa? Legal compliance. Hak cipta misalnya. Masih ingat perpustakaan digital, yang udah ngambil perpustakaan digital juga pasti akan ngomongin hak cipta. Apakah kita berhak untuk mendistribusikan konten-konten digital yang ada di perpustakaan? Ya kan? Apakah sampai perlu kita meng-hire pengacara untuk mengelola masalah hukum terkait dengan aspek konten digital yang kita simpan di repositori? Nah, itu bagian dari organisasi. Balik lagi tadi, sumber daya biasanya akan paling gampang itu semua dilihat dari budget, anggaran, dan biaya. Berapa biaya untuk pemilihan? Berapa biaya kalau kita meng-hire satu orang dari luar gitu ya, sebagai pelaksana kegiatan, atau kita sendiri membangun kapasitas itu di lingkungan internal organisasi. Kalau udah ngomongin seperti tadi, maka biasanya kita akan bicara juga staff dan kompetensinya apa. Lalu ini juga nyambung dengan masalah teknis, fasilitas. Fasilitas storage-nya seperti apa? Mau nyimpen berapa lama? Teknologi yang terbaru atau mau pakai yang lama? Mau disesuaikan dengan standar atau enggak? Legal compliance kan? Semuanya nyambung. Jadi meskipun dibagi seperti ini, bukan berarti pembagiannya rigid untuk kebutuhan sumber daya. Karena bicara legal compliance, kita juga bicara tentang budgeting and costing. Kita bicara balancing security and access, kita bicara tentang teknis dan keamanan. Ya, sistem digital repositorinya mau kita pakai yang apa? Open source, bikin sendiri, atau beli. Kalau kita bicara digital data, kontennya sudah semakin besar. Berarti kita perlu HPC, High Performance Computing, komputer yang memang bisa menghandle data sebanyak mungkin, seluas mungkin, sesuai dengan kebutuhan kita. Atau kadang-kadang kita juga perlu nih main-main, uji coba. Teknologi apa sih yang pas untuk organisasi kita? Mungkin kita bisa bangun laboratorium buat uji coba, ya. Nah, di sumber daya sekali lagi tadi yang paling gampang dilihat memang budget and cost, biaya. Lalu seberapa besar sebenarnya biaya preservasi digital kalau kita bicara biaya dari sumber daya ini ya. Yang jelas, tiana preservasi digital pasti lebih besar dari preservasi tradisional. Itu catatannya. Makanya kemarin waktu kunjungan, kalau kamu bisa tanya-tanya, ini seru nih.
seberapa besar sih sebenarnya biaya preservasi digital mereka. Kalau mereka bilang murah, maka agak aneh. Kenapa agak aneh? Karena menurut catatan literatur yang ada, preservasi digital itu akan selalu lebih besar dari preservasi tradisional. Kenapa? Kenapa dia jadi lebih besar? Maka kalau bilang kenapa, ini adalah beberapa catatannya. Pertama, dari sudut teknologi ya kan tadi kemarin kita sudah bahas minggu-minggu sebelumnya, kita harus aktif. Aktif apa? Mengikuti perubahan teknologi. Kalau kita nggak ngikutin teknologi, ya teknologi kita obsolete. Artinya nggak bisa diakses datanya, dark ages, datanya hilang. Padahal kita tahu perubahan teknologi itu bisa terjadi sangat cepat atau terjadi tiba-tiba. Dan kita tidak tahu kapan itu berhenti berubah. Kamu tahu kapan komputer akan berhenti keluar model baru? Handphone keluar model baru kapan? Nggak bisa dikira-kirain. Apakah setelah katakanlah iPhone sekarang berapa? iPhone 15. iPhone 15 akankah mungkin iPhone 20, iPhone 30 akan muncul? Atau stop sampai di 15 ini aja? Bisa ada yang tahu nggak itu? Nah, karena ketidakpastian tadi lah, itu menjadikan biaya reservasi digital bisa menjadi lebih besar. Apalagi kalau perubahannya terjadi tiba-tiba. Standar, kita bicara standar. Tadi kita bicara legal compliance. Standar itu juga bagian dari legal. Jika dikaitkan dengan kegiatan organisasi. Tapi kalau itu standar ISO bisa jadi ya hanya sebuah standar saja. Nah, celakanya tidak ada standar yang baik dalam menjalankan preservasi digital. Kenapa? Tidak ada standar yang baik. Karena tiap lembaga bisa jadi punya kekhususan, punya kondisi di mana tiga kaki dari preservasi digitalnya tidak sama di tiap organisasi. Oke, mungkin ada yang diameternya lebih besar, tapi ada juga yang panjangnya lebih panjang, diameternya lebih kecil, tapi lebih panjang. Kan model bangku juga bisa macam-macam ya. Nah, jadi standar yang benar tuh seperti apa? Biasanya akan disesuaikan dengan organisasinya. Kenapa bisa lebih besar ya? Bisa jadi kalau kamu lihat ke organisasi yang modelnya sama, preservasinya bisa beda, ya. Lalu kalau kalian punya kontrak dengan penerbit atau produsen, ini juga sama. Lisensi yang diberikan itu biasanya tergantung. Apakah sekarang misalnya contohnya, apakah lisensinya eh, database artikel electronic resources yang ada di Perpustakaan Nasional boleh disamakan dengan lisensi yang dibeli sama Yarsi? Kayaknya enggak. Yarsi beli berapa? Oh, Yarsi cuma beli 100 juta. Sementara Perpustakaan Nasional 1 miliar. Nah, lisensinya pasti akan beda. Nah, tentu artinya juga bagaimana kita mengelola tadi dengan nilai keekonomian ya. Bagaimana kita mengelola konten yang berlisensi itu, ya kan, dikaitkan dengan rugi labanya tadi. Yang bikin preservasi digital juga menjadi biaya lebih besar adalah belum ada cara-cara yang benar yang dapat diandalkan dan akurat dalam mengalihkan. Ini bicara tentang alih media ya. Alih media agar informasi penting tidak hilang ketika terjadi perubahan teknologi. Ini nyambung ke sini.
Kalian punya Android berapa sekarang? Handphone kalian? 10, 11, 12? Nah, ada nggak aplikasi yang tidak jalan di Android yang terbaru di handphone Anda? Saya ngalamin. Saya bikin aplikasi untuk penelitian ya dengan Android, Android 8 dan 9. Dan sekarang itu udah nggak bisa jalan karena ternyata Android terbaru, Android 11, itu ada yang sudah tidak disupport, yang tadinya ada di Android terbaru. Jadi aplikasi saya sekarang untuk Android terbaru nggak jalan. Artinya apa? Program saya ya selesai sudah, nggak bisa diakses lagi ya. Karena nanti kalau semua handphone sudah pindah ke yang lebih baru, wah aplikasi saya nggak akan bisa jalan. Nah, lagi, kenapa lebih besar? Ini kalau kalian punya perpustakaan, kemarin juga sudah jalan-jalan, kalian punya perpustakaan yang konvensional, koleksinya juga harus dipreservasi secara konvensional, maka preservasi digital biasanya jadi biaya di atas tambahannya preservasi yang sudah ada. Kalian sudah punya peta, sudah dirawat bagus-bagus, tapi supaya aman kalian digitize petanya, nyimpennya di mana? Pasti butuh biaya lagi untuk penyimpanan. Softwarenya apa yang dipakai? Apakah jadinya nanti cuman gambar peta misalnya, atau mesti beli aplikasi programming AutoCAD atau apa punyanya ini kalau lupa saya untuk pemetaan Esri Digital ArcView. Nah, itu semua biasanya jadi nilai tambahan, biaya tambahan. Kecuali bahwa preservasi digital itu justru melakukan penghematan. Misalnya, gampang aja. Dulu skripsi disimpan di rak. Di rak itu butuh ukuran raknya 1 meter kali 3 meter ke atas. Dia bisa nampung sekian. Lalu kemudian eh, berarti space yang dihabiskan untuk satu rak itu berapa meter persegi. Nah, kalau harga sewa tanah yang dipakai untuk nyimpen skripsi itu ditaruhnya di mana? Kalau kamu nyewa kantor di sana, di Jalan Sudirman Tamrin, itu 1 meternya udah berapa per bulan untuk sewanya. Nah, kalau satu rak itu butuh sekian meter, maka kira-kira berapa biaya yang diperlukan dalam waktu 1 tahun? Sekarang kalau satu rak itu ternyata bisa disimpan di dalam satu CD, misalnya, satu blue disk, atau satu tab LTO, maka artinya kan ada biaya yang dihemat. Ketimbang kita nyewa 1 meter, mungkin kita nyewa aja safe deposit box yang lebih murah. Karena kalau dalam bentuk CD atau belum dalam bentuk LTO, itu kan kita bisa simpan di laci-laci aja kan, nggak perlu di rak. Tapi kalau skripsi atau disertasi atau tesis yang cetak, kan harus taruh di rak. Oke? Eh, Oke, kalau gitu kita nggak perlu bikin biaya, kita nggak perlu bikin preservasi digital dong, Pak, karena biayanya kan pasti besar. Sementara organisasi nggak punya biaya sebesar itu. Jangan salah, kalau kamu tidak melakukan, kamu kehilangan akses terhadap sumber tersebut. Artinya, meskipun lebih mahal, ya, lebih besar, tetap yang namanya preservasi digital harus diperhatikan. Karena mau nggak mau kalian akan mengelola material digital dari institusi kalian. Nah, pendekatan yang bisa kalian lakukan adalah ini. Kita bangunnya pelan-pelan. Ya, kalau beli langsung jebret, sekian ratus juta harganya, sekian M, ya mahal. Tapi kalau kita bangun bertahap pelan-pelan,
mungkin itu terasanya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berat gitu loh. Bayangin perusahaan diminta tiba-tiba saya perlu preservasi digital, peralatannya butuh 1 M, berat. Atau oke, saya butuh preservasi digital dan saya setiap bulan atau dalam waktu 5 tahun akan menghabiskan 501 miliar. Untuk tahun pertama cukup 200, tahun ketiga dan selesai. Orang tentu akan milih yang nyicil tadi kan. Jadi membangun secara bertahap itu akan mengurangi eh, kesan bahwa meskipun mungkin biayanya akan tetap sama, tapi kalau tiba-tiba itu kan jadi masalah ya. Tapi kalau kita bisa bayar pelan-pelan, pasti akan lebih diterima. Itu intinya. Pengalaman dan kalian dalam internal organisasi. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Organisasi kalian kalau habis dikursusin pindah tempat nggak? Atau diizinin keluar nggak? Ada ada knowledge manajemennya nggak di sana? Kalau nggak ada knowledge management, ya ribet. Maka ini nggak akan jalan. Tapi kalau di sana sudah terjadi organisasi kita sudah ada knowledge management, pasti ini akan lebih mudah mengelola pengalaman dan keahlian dalam internal organisasi. Jadi kita bangun sendiri kapasitas organisasi untuk melakukan preservasi digital. Atau yang lebih murah lagi sebenarnya ini, kerjasama dengan bagian, ya, sorry, dengan bagian atau organisasi lain, ya, bagian dari organisasi lain yang menghadapi hal serupa. Ikutan konsorsium, salah satunya adalah DPC, Digital Preservation Coalition, misalnya. Kalau di yang satunya lagi NDSA. NDSA itu Digital Stewardship. Itu adalah orang-orang yang sama-sama tertarik untuk bicara tentang digital preservasi. Waktu kita kerjasama, maka sebenarnya ini pasti akan ada overlap. Organisasi yang mirip pasti akan ada overlap. Kalau itu bisa di-sharing bebannya, ya, atau bahkan dalam organisasi, nggak perlu dengan organisasi lain, dalam organisasi yang sama, antara arsip dan perpustakaan misalnya. Sistemnya bisa disamain nggak? Kalau sistemnya bisa, ya berarti kan cukup beli satu sistem. Tapi kalau nggak bisa, berarti kita mesti beli sistem arsip satu, beli sistem perpustakaan satu, untuk mengelola preservasinya. Kita mesti mengelola dua sistem sekaligus. Bisa nggak dalam unit-unit yang ada di organisasi itu menggunakan sistem yang sama, sehingga hasilnya data-data digital yang dikelola juga sama. Oke. Lalu ini tadi kerjasama dengan organisasi ataupun unit-unit di organisasi ya di internal, maka kita harus memelihara, kita harus menjaga. Kalau kita bicara tentang preservasi digital, maka harusnya semua paham. Yang dimaksud preservasi digital itu adalah ABCD dalam huruf besar, bukan ABCD dalam huruf kecil. Jadi di situ harus ada pemahaman yang sama. Kalau kita nggak punya pemahaman yang sama, maka tadi sumber daya yang pertama yang biayanya besar, itu akan sulit kita mengkomunikasikannya ke orang lain. Oke, ini bagaimana kita mengadvokasi program servasi digital. Anda bisa lihat di sini URL-nya. Filenya nanti saya upload. Kalian bisa buka dengan FreeMind. FreeMind open source, kalian unggah dulu aja. Sorry, kalian download dan kalian unduh file ini, presentasi ini, lalu bisa kalian baca lagi nanti. Oke, kalau bicara kerjasama, bisa internal, eksternal.
Di sini kita bisa lihat bentuknya apa, yang internal, yang eksternal seperti apa kelebihannya, apa kekurangannya, yang internal, apa kelebihan, apa kekurangan. Ada ya detailnya. Jadi nanti tolong diperhatikan baik-baik ini. Yang terakhir dari bagaimana kita membuat pendekatan, maka kita bisa mengembangkan jasa peralatan yang bisa digunakan bersama. Ini nyambung ke kerjasama ya. Misalnya LTO itu mahal loh alatnya. Linear tape open. Bisa nggak satu perpustakaan gitu kan ya? Atau sorry, kerjasama dua tiga perpustakaan mengelola satu mesin LTO, karena LTO itu bisa juga berbasis cloud, ya kan? Nyimpennya di server, siapapun yang punya akses ke server bisa nyimpen datanya di sana. Nah, itu tentu akan lebih seru. Ada jasa dan peralatan yang bisa digunakan bersama-sama. Ini akan lebih murah ketimbang kalian kerja sendirian. Oke, ngumpet deh. Oke, saya perkecil dulu, balikin. Nah, jadi eh, di sumber daya ini kita harus bisa mengupayakan supaya program-program konservasi digital di unit-unit yang terpisah jadi satu. Kenapa? Karena tadi dengan adanya kerjasama internal maupun eksternal, kita akan bisa melakukan penghematan. Ya, kita akan bisa punya eh, kesamaan. Satu peralatan bisa dipakai bareng-bareng, lalu kemudian tempat simpannya juga bisa dipakai bareng-bareng. Artinya, kalaupun kita butuh bantuan, ya bantuan cukup satu macam saja, karena unit-unit yang lain juga menggunakan hal yang sama. Di sini penyatuan program preservasi digital ke dalam organisasi itu bisa melalui pelatihan. Jadi kalau sistem finansial sama sorry sistem arsip kearsipan dan sistem perpustakaan beda, berarti kan kita harus mengelola dua pelatihan kan untuk staf-staf baru. Kalau misalnya aplikasinya sama, jangan-jangan satu ahli kita hire dia bisa mensupport perpustakaan dan kearsipan. Karena kan tidak selalu tiap hari kita melakukan preservasi digital ya kan. Adalah yang rutin. Tapi kan yang besarnya penasehat gitu, nggak perlu dua-duanya punya, cukup satu aja. Nah, kalau hal-hal itu ternyata bisa memberikan bukti nyata kepada pengambil keputusan, maka ini akan mudah. Kita akan eh, manajemen senior itu akan mudah memahami apa sih yang kita mauin sebenarnya dengan preservasi digital. Karena kalau sampai eh, manajemen tingkat atas paham, setuju, kemampuan organisasi untuk melaksanakan preservasi digital biasanya juga akan lebih baik. Dengan adanya hal-hal ini tadi juga, kita bisa melindungi program preservasi digital kita dari perubahan. Artinya kalau organisasi kita ternyata berubah, tapi kita punya kesatuan, ya, kan, maka biasanya pengurus baru atau struktural baru juga nggak akan semena-mena. Apalagi kalau ini udah berjalan sekian lama. Oke? Nah, apa aja yang bisa kita samakan? Sebenarnya ini adalah basicnya. Nggak semua topik yang ada di institusi akan kita jadikan koleksi. Kita akan jadikan aset. Nah, koleksi apa saja yang akan kita jadikan aset? Harusnya ada kesepakatan.
Dan setiap unit sama pemahamannya. Dari mana sumbernya? Oke. Dan gunanya untuk apa? Ini juga harus, visinya juga harus sama nih dalam organisasi. Di mana disimpan? Media simpannya apa? Masih mau pakai CD, pakai DVD, mau pakai Blue Disk, atau sudah pindah ke LTO, Linear Tape Open. Kenapa kita mesti simpan? Alasannya mesti jelas. Alasannya mesti difahami juga oleh semua pihak yang mau bekerja sama. Siapa yang bertanggung jawab? Data digital keuangan, oke. Mungkin orang keuangan yang harus bertanggung jawab, yang mengelolanya. Data pegawai siapa? Perpustakaan siapa? Atau kalau di perpustakaan, pembagian subjek-subjeknya perlu nggak? Siapa yang berhak mengakses semua data? Bagaimana caranya? How? Kalaupun kita sudah simpen, kira-kira perubahan ke depannya seperti apa dari data-data dari eh, apa material-material digital yang kita punya ini? Nah, ini semua adalah bagian dari bagaimana kita melihat preservasi digital, sumber daya preservasi digital. Ada pertanyaan sampai di sini? Tapi kalau kalian bahas detailnya di kerjasama internal banyak ya, bentuknya apa aja. Yang eksternal bentuknya kira-kira apa? Hmm. OAIS, nanti kita bahas nanti OAIS, sorry. Ya, OAIS kita akan bahas. Ada OAIS, ada OAI PMH, jangan sampai ketukar-tukar. Saya mau nanya Pak, Ya, ini tadi kan Bapak bilang kalau institusi itu lebih milih yang nyicil ya gitu kan Pak ya. hmm. Tapi tadi Bapak juga bilang kalau teknologi kan bakalan terus berkembang. Hmm. Mungkin banget sih kalau nyicil itu nggak efektif gitu karena misalkan kita tahun pertama 200 juta gitu kan. Hmm. Tapi ke depannya di tahun ke depan justru teknologi udah makin maju tuh Pak. Jadi Hmm. Hmm. justru malah ada dana-dana yang lebih lagi gitu loh dibanding yang awal gitu. Kan Tuh, 1 miliar itu kan setuju. target awal aja kan dari Hmm. teknologi yang udah ada pada tahun itu. Berarti tahun ke depan bisa lagi nambah-nambah terus gitu Pak. Itu Ya, aja sih. setuju, benar, pertimbanganmu benar. Karena itu, nyicilnya juga harus nyicil yang panjang. Apa? Teknologinya cek, LTO misalnya, linear tape open, itu dijamin tuh sama para, karena LTO itu udah dijadikan standar, ya kan? Nah, kita milih teknologi yang seperti itu dong, yang bertahan lama. Jangan, oh ini ada teknologi baru, langsung kita akses, langsung kita pakai, cicil. Ya kalau kayak gitu kejadiannya bisa jadi yang kamu takutkan seperti itu. Tapi coba lihat teknologi yang juga bicara jangka panjang. Teknologi yang mengikuti ISO misalnya, standar, nah itu pasti jangka panjang dia mikirnya. Di situ yang mesti diperhatikan. Kita memang boleh nyicil. Betul, akan kemungkinan apa tahun depan kasarnya keluar lagi teknologi baru. Nah, kalau seperti itu artinya, jangan dipilih teknologi yang setiap tahun jelas-jelas keluar yang lebih baru dan lebih mahal harganya, sementara kita milihnya tetap yang maunya maunya yang nyicil. Kan nggak balik modal ntar. Coba cari teknologi-teknologi yang memang ingat preservasi digital jangka panjang. Kira-kira teknologi ini benar nggak sih jangka panjang? Siapa yang support? Kalau ada teknologi baru, ada format baru, ada software baru, cek dulu. Ini siapa yang bikin? Oh, yang bikin Google. Google kira-kira 5 tahun ke depan masih ada nggak? Oh, teknologi Google masih ada. Nah, bolehlah kalian pilih teknologi tersebut.
Oh, kira-kira ini ada PT Angin Mamiri baru ngeluarin nih, keren banget nih. Kecepatannya ini banget. Tampilannya juga bagus. Langsung kamu beli gitu. Ntar dulu nih Angin Mamiri seperti apa, pelajari juga itu. Nah, itu yang bikin susah dari preservasi digital. Kita nggak bisa hanya melihat dari satu sisi doang. Kita mesti lihat dari banyak pertimbangan. Gimana, Fajar? Oke, Pak. Makasih, Pak. Paham ya? Paham, paham. Jadi kita selalu pola pikir kita jangka panjang. Teknologi oke, tapi coba teknologinya jangan yang eh, katakanlah paling tidak ya disupport sama perusahaan yang memang track recordnya bagus dari zaman dulu. Nah, oh ini perusahaan baru ngeluarin format baru, udah pakai murah. Iya, murah. Tahun depan dia udah ganti versi lagi, angkanya kejadian lah yang tadi Fajar takutkan. Di situ yang mesti hati-hati. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kelebihan dan kekurangannya saya nanti dibaca aja ya. Kalau kerjasama eksternal, kemungkinan besarnya adalah masalah birokrasi. Masalah birokrasi bisa jadi bisa masalah politik juga. Kalian tahu, Israel itu orang-orang Israel, orang-orang Amerika itu menguasai berapa persen paten teknologi. Nah, sekarang kamu mau ngeboikot Israel dan Amerika. Apakah kamu juga akan memboikot teknologi mereka? Hmm. Oke. Wah, ini keren nih. Di Israel ada teknologi baru untuk apa, preservasi digital. Kalian punya nggak kerjasama? Indonesia sama kan tidak ngakuin Israel kan? Bahkan sampai bendera Israel juga nggak boleh berkibar di Indonesia. Berarti kan nggak mungkin kita pakai, meskipun itu teknologi canggih banget, itu teknologinya cocok banget buat Indonesia. Nah, itu eksternal. Itu ekstrimnya seperti itu gitu ya. Eksternal juga, bikin tim eksternal tuh nggak gampang. Kalau internal, ya kita tahu lah kegiatan mereka apa dan segala macam sehingga kita bisa cepat kalau mau bikin time frame gitu ya. Mau ngajak orang ketemu aja gampang. Tapi kalau bicara dengan orang luar, apalagi orang luar yang lebih dari satu, agak susah nih. Untuk meeting aja pasti akan susah. Dan ini adalah beberapa catatan kelebihan dan kekurangan untuk kerjasama eksternal. Yang internal, silakan dibaca. Kelebihannya apa, kekurangannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti saya kasih file ininya, mind map-nya. Presentasinya juga ada, nggak ada masalah. Tapi kalau mau yang mind map, berarti kalian mesti download yang namanya FreeMind. Right, FreeMind. Oke, copyright, tapi dia sourceforge.net. Udah lama, hampir 10 tahun, tapi masih powerful. Karena dia fungsinya sederhana. Nggak perlu macam-macam, nggak perlu aneh-aneh. Dan sudah cukup untuk menggambarkan mind map. Ada pertanyaan nggak? Udah, cukup, jelas? Kalau nggak ada, kita ke